Belakangan ini, dalam tugasku bersama saudara-saudari, aku merasa tidak berpengalaman dan tidak cukup akrab dengan prinsip. Saat berdiskusi, aku takut mengatakan hal yang salah dan dipandang rendah. Jadi, meskipun punya ide atau pendapat, aku jarang membaginya. Aku melihat yang lain bersuara, tapi aku selalu diam. Aku tidak berpartisipasi atau menyumbang. Itu membuatku frustasi. Tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa ada yang pernah mengalami hal serupa? Apa yang kalian lakukan? Aku pernah mengalaminya. Saat pertama melakukan tugas, aku melihat saudara-saudari yang bekerja bersamaku cukup berpengalaman, memahami prinsip, dan kualitasnya baik. Semuanya mampu membedakan siapa yang memahami kebenaran dan memiliki bakat sejati. Ini membuatku gugup. Kualitasku biasa saja dan tak punya kenyataan kebenaran. Jadi, jika aku ungkapkan pendapatku dalam diskusi kami, itu seperti mengajari ikan berenang. Jika aku benar, tak masalah. Tetapi jika tidak, semua akan berpikir aku sedang pamer meskipun pemahamanku dangkal. Itu akan memalukan. Aku terus memperingatkan diriku untuk tak menonjolkan diri, sedikit bicara, banyak mendengarkan. Jadi, ketika kami mengamati masalah, aku hampir tak pernah membagikan pendapatku. Aku pernah memberikan saran, dan semua sepakat itu pendekatan yang salah. Aku merasa sangat malu. Dan aku tak boleh terburu-buru mengemukakan pendapat, atau aku akan cenderung mempermalukan diriku. Aku perlu bersikap hati-hati dan tertutup. Dalam diskusi-diskusi setelah itu, aku pastikan tidak menyumbangkan pikiranku, membiarkan orang lain berpendapat lebih dahulu. Kemudian, seorang saudari bergabung dengan tim kami. Dia memiliki kualitas yang cukup baik dan ditugaskan bekerja bersamaku. Pernah, ketika kami membahas suatu masalah, aku memiliki beberapa ide yang ingin kubagikan. Tetapi kemudian, aku khawatir jika pemikiranku melenceng dan perkataanku tidak menyelesaikan masalah. Saudari baru ini mungkin berpikir aku orang yang sederhana dan naif dan diriku yang sebenarnya akan tersingkap. Aku tidak mau dipandang rendah. Aku melupakannya dan hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Saat kami menangani masalah ini, aku hampir tak mengutarakan sudut pandangku. Aku hanya mengikuti sudut pandangnya untuk menyelamatkanku dari rasa malu yang mungkin terjadi. Apakah berkolaborasi seperti itu efektif? Karena aku tidak banyak bicara, lingkungan kolaboratif kami terasa membosankan. Terkadang, ketika dia menghadapi masalah dan aku tak mau utarakan pendapatku, kami terjebak dalam masalah itu. Produktivitas kami rendah dan kemajuan pekerjaan kami terhambat. Seiring berjalannya waktu, aku makin jarang bicara. Dan bahkan jika aku memiliki pendapat, aku hanya akan menimbangnya berulang kali. Aku merasa tertekan dan tak mencapai banyak hal dalam tugasku. Aku terjebak dalam keadaan itu, hatiku merasa murung dan gelisah. Pada saat inilah aku menghadap Tuhan untuk berdoa. Tuhan, aku tidak merasakan pencerahan Roh Kudus dalam tugasku. Dan aku hampir tidak membuat kemajuan. Entah watak rusak mana yang sedang kujalani yang membuatmu jijik. Tolong bimbing aku untuk mengenal diriku. Suatu hari, ketika aku sedang merenung dalam saat teduhku, kata licin muncul di benakku. Saat mencari firman yang relevan, aku menemukan ini. Seseorang mungkin tak pernah terbuka dan mengutarakan pikirannya dengan orang lain, dan tidak pernah berkonsultasi dengan orang lain, melainkan tertutup, selalu waspada terhadap orang lain. Mereka menutup diri seerat mungkin. Bukankah ini orang yang licik? Misalnya, mereka memiliki ide yang menurut mereka cerdik dan berpikir, aku akan menyimpannya. Jika aku bagikan, kau bisa menggunakannya dan mencuri ide itu. Aku akan menahan diri untuk membagikannya. Atau jika ada yang tak mereka pahami, mereka akan berpikir, aku akan diam. Jika aku bicara dan seseorang mengatakan sesuatu yang lebih tinggi, aku akan terlihat bodoh. Semua orang akan melihat diriku yang sebenarnya, melihat kelemahanku dalam hal ini. Aku akan diam saja.
Jadi, apapun perspektif atau alasannya, apapun motifnya, mereka takut semua orang akan melihat jati diri mereka. Mereka selalu melakukan pendekatan terhadap tugas mereka, orang-orang, dan hal-hal dengan sikap semacam ini. Watak macam apakah ini? Watak yang bengkok, licik, dan jahat. Ya. Amin. Amin. Membaca ini membuat hatiku terasa berat. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku yang sebenarnya. Dan kata-kata watak yang bengkok, licik, dan jahat membuatku terharu dan tidak nyaman. Aku memikirkan dengan tak berbicara langsung, meskipun sepertinya yang kulakukan masuk akal. Pada kenyataannya, aku penuh dengan intrik. Aku memiliki opini sendiri tentang masalah yang kami hadapi, tetapi ketika aku tidak merasa yakin, aku takut pendapatku akan ditolak, kehilangan muka, dan dipandang rendah. Jadi aku menahan diri, memahami pendapat orang lain dahulu, lalu mengambil sesuatu dari situ. Bukankah itu licin dan licik? Benar. Aku selalu berpikir sikap itu hanya berlaku bagi orang-orang yang curang dan licik. Semua teman dan kolegaku setuju bahwa aku adalah orang yang jujur. Bahwa aku tak memiliki motif tersembunyi. Aku selalu sangat membenci orang yang licin seperti belut. Aku tidak pernah menganggap diriku seperti itu. Namun aku menyadari, meskipun aku tak mengatakan kebohongan dan tak melakukan hal-hal seperti mereka, aku masih dikendalikan natur licikku. Aku berhati-hati dalam membaca situasi dan hanya mengikuti arus. Takut orang-orang dapat melihat diriku yang sebenarnya. Aku tidak menjadi diri sendiri demi melindungi reputasiku. Saat menghadapi kesulitan dalam tugas, aku tak pernah mengutarakan pendapatku. Tetapi aku licik dan menipu. Tak memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Akhirnya aku menyadari aku adalah orang yang licin dan licik. Aku berpikir tidak menjadi orang yang banyak bicara hanyalah bagian dari kepribadianku. Aku belum menganalisis watak jahat di baliknya. Setelah itu barulah aku sadari betapa aku tidak mengenal diriku. Ya, kita takkan menyadari ini tanpa pencerahan firman Tuhan. Diam dan ragu-ragu menyatakan pendapat bukanlah introvert dan itu tidak berakal. Yang tersembunyi di dalamnya adalah watak iblis yang licik. Iya. Ada bagian lain dari firman Tuhan yang kubaca yang membantuku menjelaskan banyak hal. Aku akan bacakan. Baik. Iblis merusak manusia melalui pendidikan, pengaruh pemerintah nasional, serta orang-orang terkenal dan hebat. Perkataan jahat mereka telah menjadi natur kehidupan manusia. Setiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah pepatah iblis terkenal yang telah ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa falsafah lainnya yang juga seperti ini. Iblis menggunakan budaya tradisional untuk mendidik dan merusak manusia, menyebabkan manusia jatuh dan ditelan jurang kebinasaan, dan pada akhirnya dimusnahkan Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Masih ada banyak racun iblis dalam hidup, perilaku, dan perbuatan manusia. Mereka tidak memiliki kebenaran. Sebagai contoh, falsafah hidup, cara mereka melakukan segala sesuatu, semuanya dipenuhi racun sinagam merah yang sangat besar dan datang dari iblis. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalir dalam tulang dan darah manusia berasal dari iblis. Manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Racun iblis mengalir dalam darah setiap orang. Dan dapat dilihat bahwa natur manusia itu rusak, jahat, dan reaksioner. Dipenuhi dan dibenamkan dalam falsafah iblis. Itu merupakan natur yang mengkhianati Tuhan. Inilah sebabnya manusia menentang dan berlawanan dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berbicara ke relung hatiku. Aku menyadari telah memegang teguh falsafah iblis selama ini. Diam itu emas, banyak bicara, banyak melakukan kesalahan. Dengan menjadi penerima alih-alih megafon dengan orang lain, aku tak perlu menampilkan kelemahanku atau terlihat bodoh. Dengan memendam apa yang ingin kukatakan, banyak ideku yang salah tidak pernah terungkap. Jadi, tak ada yang bisa menunjukkan kesalahanku atau tak setuju denganku.
Aku bisa menyelamatkan muka, dan itu semakin meyakinkanku bahwa mengikuti gagasan diam itu emas adalah cara paling bijaksana. Setelah menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, aku tetap saja membiarkan hal ini mengatur interaksiku dengan saudara-saudari. Aku merasa selama aku tak banyak bicara atau tutup mulut, takkan ada yang mengetahui kekurangan pribadiku dan aku dapat melindungi citraku. Aku hidup menurut falsafah iblis ini. Setiap kali ingin berbagi sudut pandangku, aku selalu menghitung untung rugiku dan apa yang orang lain akan pikirkan. Jika ada kemungkinan aku akan mempermalukan diri sendiri, aku akan cari aman, diam, atau tak bertindak. Racun iblis ini membuatku makin licin dan licik, dan membuatku selalu ragu-ragu dan lebih waspada terhadap orang lain. Aku tak mau mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, dan pekerjaanku dengan orang lain suram dan monoton. Aku tak bisa lakukan pekerjaan yang layak dalam tugasku. Iya. Filosofi dan racun iblis ini sangat berbahaya. Kita menjadi makin curang, culas, palsu, dan kehilangan kemanusiaan normal jika dikuasai oleh itu. Tanpa penyingkapan Tuhan, kita tak akan memiliki kearifan. Iya. Menyadari ini, aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa, memohon bimbingannya untuk menyelesaikan aspek watak rusakku. Setelah itu, aku melakukan upaya dalam diskusi dengan saudara-saudari untuk berpaling dari motif pribadiku. Dan mulai menyumbangkan pikiranku tanpa mengkhawatirkan itu akan membuatku terlihat seperti apa. Meskipun ideku masih mentah, aku akan presentasikan kepada mereka untuk dibahas. Ketika mengalami kesulitan dalam tugas, semua orang akan berdoa dan mencari bersama sehingga kami bisa maju. Syukur kepada Tuhan. Namun, karena telah dirusak iblis demikian dalamnya, seringkali aku masih bertindak berdasarkan watakku yang rusak. Suatu saat, dalam sebuah diskusi tentang masalah tugas, kebetulan ada 2 supervisor di sana. Lalu kupikir, membahas ide bersama saudara-saudari itu bagus. Tetapi dengan supervisor di sini, apa pendapat mereka tentang kualitasku jika pemikiranku salah? Bagaimana jika mereka pikir aku tak cocok untuk tugas ini dan mereka menarikku keluar dari tim? Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang diriku? Aku tak akan bisa mengangkat kepalaku lagi. Karena tersiksa kekhawatiran ini, aku diam saja sepanjang diskusi. Saat selesai berdiskusi, salah satu supervisor bertanya mengapa aku diam saja. Lalu kau jawab apa? Aku juga merasa canggung dan bersalah. Tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku berkata, itu tampilan lain watak licikku. Takut salah jika banyak bicara, jadi aku diam. Namun, setelah itu aku masih merasa resah. Meskipun menyadari kerusakan yang kutunjukkan, apa aku masih akan lakukan hal yang sama saat berada dalam situasi itu lagi? Merenungkan ini, aku mengerti meskipun aku mengenal diri sendiri dan memeriksa diriku menggunakan firman Tuhan, aku masih hidup berdasarkan watak rusak ini dalam menghadapi tantangan. Aku belum bertobat dan berubah. Aku menghadap Tuhan untuk berdoa, memohon dibimbing agar benar-benar mengenal diriku. Kemudian, aku baca kutipan firman Tuhan ini. Mari tonton pembacaannya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Antikristus percaya bahwa jika mereka selalu suka berbicara dan membuka hati mereka kepada orang lain, semua orang akan melihat diri mereka yang sebenarnya dan melihat bahwa mereka tidak memiliki kedalaman, tetapi hanyalah orang biasa, dan kemudian tidak akan menghormati mereka lagi. Apa artinya jika orang lain tidak menghormati mereka? Itu berarti bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat yang sangat tinggi di hati orang lain, dan bahwa mereka tampak lazim, sangat sederhana, sangat biasa. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh antikristus. Itulah sebabnya ketika mereka melihat orang lain di dalam kelompok yang selalu membuka diri dan berkata bahwa mereka telah bersikap negatif dan memberontak terhadap Tuhan,
dan dalam hal apa mereka keliru kemarin, dan bahwa hari ini mereka menderita dan dalam kesakitan karena tidak pernah menjadi orang yang jujur. Antikristus tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi menyembunyikannya jauh di dalam hati mereka. Ada orang-orang yang tidak banyak berbicara karena mereka berkualitas buruk dan berpikiran sederhana dan tidak memiliki banyak pemikiran, jadi mereka tidak banyak berkata-kata. Kaum antikristus juga tidak banyak berbicara, tetapi bukan itu alasannya. Sebaliknya, ini adalah masalah dalam watak mereka. Mereka tidak banyak berbicara ketika mereka melihat orang lain, dan ketika orang lain berbicara tentang suatu masalah, mereka tidak akan dengan mudahnya memberikan pendapat. Mengapa mereka tidak memberikan pendapat mereka? Pertama-tama, mereka pasti tidak memiliki kebenaran dan tidak dapat memahami inti dari permasalahan apapun. Begitu mereka berbicara, mereka membuat kesalahan, dan orang lain akan melihat mereka sebagaimana mereka adanya. Jadi, mereka berpura-pura diam dan memiliki kedalaman, membuat orang lain tidak dapat mengukur mereka dengan akurat, dan bahkan membuat orang lain berpikir bahwa mereka brilian dan luar biasa. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang akan menganggap mereka remeh. Melihat sikap mereka yang tenang dan kalem, orang-orang akan menghormati mereka dan tidak berani merendahkan mereka. Inilah kelicikan dan jahatnya para antikristus. Kenyataan bahwa mereka tidak segera memberikan pendapat adalah bagian dari watak mereka ini. Mereka tidak segera memberikan pendapat bukan karena mereka tidak memiliki pendapat. Mereka memiliki beberapa pendapat yang keliru dan menyesatkan, pendapat yang sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran, dan bahkan beberapa pendapat yang tidak dapat diungkapkan. Tetapi, apapun jenis pendapat yang mereka miliki, mereka tidak memberikannya dengan mudah. Mereka tidak memberikan pendapat dengan mudah, bukan karena mereka takut orang lain akan mencuri pendapat tersebut dan mendapat pujian atasnya, tetapi karena mereka ingin menyembunyikan pendapat tersebut. Mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka secara gamblang, karena takut orang lain akan melihat diri mereka yang sebenarnya. Mereka tahu ukuran mereka sendiri, dan mereka memiliki motif lain yang paling memalukan dari semuanya. Mereka ingin dijunjung tinggi. Bukankah itu sangat menjijikkan? Amin. Setiap firman Tuhan sangat menyentuh hatiku. Aku selalu berpegang pada gagasan bahwa diam itu emas. Aku hanya melindungi citraku, takut mengatakan hal yang salah dan dipermalukan, tetapi sebenarnya aku ingin dapatkan status di mata orang lain. Aku ingin semua pendapat yang kuungkapkan mendapat kekaguman dan penerimaan dari orang lain. Karena itu, aku bersikap tidak jujur dan tidak menjadi diri sendiri. Selalu memeras otak mengkhawatirkan semua ucapan dan tindakanku, agar terlihat seperti orang yang bijaksana dan berwawasan. Dalam diskusi dengan para supervisor, aku fokus melindungi citra dan statusku, jadi aku tak berani berpendapat. Berpikir bahwa tak jadi masalah jika aku benar, tetapi jika tidak, aku akan menyingkapkan kurangnya pemahamanku. Lalu jika supervisor tidak terkesan, dan aku kehilangan tugasku, statusku akan hancur total. Karena menyimpan motif jahat ini, aku hanya diam. Takut mengutarakan pemikiran dan pendapatku. Bahkan tak berani mengucapkan kalimat sederhana seperti aku tak yakin memahami ini. Itu sangat hina dan memalukan. Aku menyadari dalam kolaborasiku dengan orang lain dan interaksi dengan saudara-saudari, aku pendiam dan tampak jujur di luar, tetapi di dalam aku menyimpan kelicikan.
Aku menyembunyikan keburukanku, membuat orang lain salah menilaiku. Bahkan ketika kami bersekutu tentang kebenaran, aku masih mengikuti arus, berharap untuk menjaga status dan citraku di mata orang lain. Aku lebih mencintai reputasiku daripada kebenaran dan keadilan. Yang kusingkapkan ini merupakan watak jahat dari antikristus. Pada titik perenunganku ini, aku menyadari betapa berbahayanya keadaanku. Aku berpikir di zaman kasih karunia, Tuhan berkata kepada mereka yang tak melakukan kehendak-Nya. Saat itu aku menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Aku memiliki iman tetapi tak melakukan firman-Nya dan tak mengambil tindakan nyata untuk memuaskan Tuhan. Aku tidak bisa terbuka dengan saudara-saudari dalam persekutuan. Aku selalu menutupi sisi burukku, melindungi citraku dan membuat orang lain salah menilaiku agar dihormati. Aku bergumul dengan Tuhan untuk status dan berada di jalan antikristus yang menentang Tuhan. Jika tidak bertobat, pada akhirnya aku akan disingkirkan Tuhan. Wah, masalah itu sangat serius. Memahami ini akhirnya membuatku muak dengan naturku yang rusak dan membuatku mengerti betapa berbahayanya jika terus melakukan pengejaran seperti itu. Aku harus menghadap Tuhan dan bertobat, meninggalkan kedagingan dan melakukan firman Tuhan. Setelah itu, ketika aku membuka diri kepada mereka tentang keadaanku, seorang saudari mengirimiku kutipan firman Tuhan. Aku ingin bacakan. Baik. Ketika manusia melakukan tugas mereka atau pekerjaan apapun di hadapan Tuhan, hati mereka harus murni seperti semangkuk air, sebening kristal. Sikap mereka harus benar. Sikap seperti apakah yang benar? Apapun yang sedang engkau lakukan, engkau dapat berbagi dengan orang lain. Apapun yang ada di hatimu, ide apapun yang mungkin engkau miliki. Jika mereka bilang idemu takkan berhasil dan memberikan saran berbeda, engkau mendengarkan dan berkata ide bagus, ayo kita lakukan itu. Ideku tidak bagus, kurang wawasan dan pertimbangan. Dari perkataan dan perbuatanmu, semua orang akan melihat engkau memiliki prinsip sebening kristal, tanpa kegelapan dalam hati. Berbicara dan bertindak dengan tulus dan sikap jujur. Engkau berbicara terus terang. Jika ya, berarti ya. Jika tidak, berarti tidak. Tidak ada trik, tidak ada rahasia. Hanya orang yang sangat transparan. Bukankah itu semacam sikap? Ini adalah sikap terhadap orang, peristiwa, dan hal-hal yang mewakili watak orang tersebut. Aku juga membaca kutipan ini. Tuhan menuntut manusia untuk tidak curang, tetapi bersikap jujur, berbicara jujur, dan melakukan hal jujur. Tuhan mengatakan ini untuk memungkinkan orang memiliki keserupaan dengan manusia sejati, sehingga mereka tidak memiliki keserupaan dengan iblis yang berbicara seperti ular yang merayap, berbelat-belit. Hal itu dikatakan agar manusia dalam perkataan maupun perbuatan dapat menjalani kehidupan yang tulus, tanpa sisi gelap, tanpa sesuatu yang memalukan, yang di luar selaras dengan yang di dalam. Mereka katakan yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, tak menipu siapapun atau menipu Tuhan, tak menyembunyikan apapun, hati mereka seperti sebidang tanah murni. Inilah tujuan Tuhan menuntut manusia menjadi orang jujur. Amin. Amin. Aku melihat di firman ini Tuhan menyukai orang jujur. Orang jujur itu terus terang, tanpa tipu daya terhadap Tuhan, dan mereka jujur terhadap orang lain. Mereka mengucapkan apa yang ada di dalam hati mereka, sehingga Tuhan dan manusia dapat melihat hati mereka yang sebenarnya. Beginilah seharusnya seseorang berperilaku, jujur dan terbuka. Orang jujur mencintai kebenaran dan hal-hal yang positif, jadi mereka lebih mudah mendapatkan kebenaran. Aku, di sisi lain, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dari hati dalam interaksiku dengan orang lain. Ucapan dan tindakanku tidak transparan. Aku tidak jujur dan licik. Tidak mungkin aku bisa memahami dan mendapatkan kebenaran. Sebenarnya, Tuhan mengetahui kualitasku serta seberapa dalam pemahamanku tentang kebenaran. Tidak menjadi diriku sendiri mungkin bisa membodohi orang lain, tetapi tidak Tuhan. Tuhan bisa melihat betapa jahat dan menjijikkannya karena aku selalu tidak jujur.
tidak mungkin dia akan bekerja untuk membimbingku. Namun, melakukan kebenaran seperti yang Tuhan tuntut dan menjadi orang jujur, terbuka kepada orang lain, tidak peduli sudut pandangku salah atau tidak, takkan melelahkan bagiku dan membawa sukacita baginya. Hanya dengan berbicara, barulah aku bisa tahu di mana salahku. Kemudian orang lain dapat memberiku petunjuk dan membantuku, meskipun itu berarti aku sedikit kehilangan muka. Itu bermanfaat bagi pemahamanku tentang kebenaran dan pertumbuhanku. Ya, syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku teringat sebuah kalimat dari lagu pujian. Meski kualitasku rendah, aku punya hati yang jujur. Memiliki hati yang jujur dalam tugasmu sangat penting. Iya. Kita harus mempertahankan sikap jujur. Meskipun ada kalanya kita bodoh, tidak memahami sesuatu, atau membuat kesalahan. Jika hati kita lurus dan jujur, Tuhan akan memimpin dan membimbing kita. Iya. Sebelumnya, aku tidak tahu cara berperilaku. Namun, begitu Tuhan mengajari kita cara berbicara dan bertindak, kita bisa hidup dalam keserupaan dengan manusia. Aku jadi memahami niat Tuhan yang tulus dan merasa terdorong, serta mendapat jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, ketika bekerja bersama saudara-saudari atau berkomunikasi dengan supervisor, aku mulai berusaha terbuka dan tidak berhasil berhenti melindungi reputasi dan statusku. Aku coba mengutarakan apa yang kupikirkan. Berterus terang dengan saudara-saudari, aku dapat memberitahu mereka bahwa ide-ideku belum matang, pemahamanku dangkal, dan mereka boleh memperbaiki apa yang kurang. Berlatih melakukan ini sungguh membebaskan bagiku. Mengatakan sesuatu yang salah tidaklah memalukan. Faktanya, tidak menjadi diriku sendiri dan menciptakan tampilan palsu agar dikagumi, itulah yang munafik dan tak tahu malu. Tidak lama kemudian, aku mulai bekerja bersama saudari yang paling lama di tim. Dia cukup berhasil dalam pekerjaan kami dan dalam bersekutu tentang kebenaran. Jadi, aku merasa enggan mengungkapkan pandanganku dalam pekerjaanku dengannya, agar aku tidak menyingkapkan kekuranganku dan tampak lebih bijaksana. Ketika gagasan itu muncul di benakku, aku menyadari, aku sekali lagi ingin menyamar. Jadi aku berdoa dan meninggalkan diriku. Sejak saat itu, dalam diskusi kerja dengan saudari itu, aku tidak lagi menahan diri. Tetapi sukarela mengutarakan sudut pandangku. Diskusi bersama ini membantuku mengerti apakah sudut pandangku valid atau tidak, dan di mana letak kekurangannya. Dia bisa melihat kelemahanku dan memberiku saran yang sesuai. Kolaborasi semacam ini memungkinkanku membuat kemajuan dalam pekerjaanku. Syukur kepada Tuhan. Dengan sukarela berkomunikasi bersama orang lain, menjadi orang jujur, dan melakukan tugasku dengan menghadap Tuhan langsung, kegelapan di hatiku sedikit memudar, dan aku merasa jauh lebih tenang. Aku juga mulai melakukan tugasku dengan lebih baik. Aku bersyukur dengan tulus atas bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Rasanya bahagia menerapkan kebenaran, terasa bebas, dan membuat tugas kita membuahkan hasil. Kini aku tahu cara menerapkan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan sungguh bisa mengubah kita.